wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu secara internal maupun eksternal, yang dari dalam berupa kesehatan dan yang dari luar berupa rezeki. Dan marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain min zulumati ila nur au ila siratil mustaqim. Insyaallah pada subuh hari ini saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul Taubat dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi pada bab 2, bab tentang taubat. Qala ulama berpendapat at-taubatu wajibatun min kulli dzambi. Taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Jadi ulama di sini mengatakan bahwasanya taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar, hukumnya adalah wajib. Analoginya seperti ini. Kita itu seperti motor. Motor apabila kita bawa ke tempat atau jalanan yang berbecek, maka kita akan keciprat lumpur tersebut. Sama seperti kita bawa diri kita ke tempat maksiat, maka kita akan juga keciprat dosa tersebut, baik itu dosa zina, dosa khamar, atau dosa judi. Nah, kita bawa lagi motor tersebut melewati jalan yang berlubang, dan ternyata di jalan tersebut terdapat paku. Kita tidak sengaja menginjak atau motor kita mengenai paku tersebut dan menyebabkan motor kita menjadi kempes. Sama seperti kita bawa tubuh kita ke tempat yang senang, misalnya kayak bukber. Nah, ketika kita bawa tubuh kita ke tempat bukber, kita terbuai dengan kesenangan tersebut sehingga kita lupa akan waktu sholat. Kita lupa mengerjakan sholat maghrib karena kesenangan yang telah kita lakukan pada waktu bukber tersebut, sehingga menyebabkan iman kita bocor. Oleh karena itu, ulama di sini berpendapat bahwasanya tobat itu hukumnya wajib, baik itu dosanya kecil maupun besar. Seperti kendaraan yang terus dipakai kemana-mana tanpa dibersihkan, tanpa dibersihkan dan tanpa diperbaiki, maka lama-kelamaan akan rusak pada masanya. Sama seperti kita juga, apabila dosa terus menumpuk tanpa kita bersihkan diri kita, maka lama-kelamaan tubuh kita juga akan rusak pada sendirinya. Dalam kitab ini juga terdapat ada beberapa syarat agar tobat kita diterima oleh Allah SWT, dan terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah taubat yang kita lakukan apabila kita telah berperilaku buruk atau melakukan dosa kepada Allah SWT. Jenis yang kedua, tobat kepada Allah SWT apabila kita telah berperilaku buruk atau berbuat dosa kepada sesama manusia. Kita mulai dari jenis yang pertama. Jenis yang pertama adalah tobat yang kita lakukan apabila kita berperilaku buruk kepada Allah atau berbuat dosa kepada Allah SWT, yaitu suatu tobat yang dilakukan oleh hamba atau seorang yang hubungannya antara hamba dan Allah SWT tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang, contohnya seperti meninggalkan sholat. Maka terdapat 3 syarat yang insya Allah tobat kita diterima oleh Allah SWT. Ahaduha, yang pertama, an yukali anil maksiyati, meninggalkan dosa itu. Wathani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, misal telah melakukan dosa itu. Wathalithu, yang ketiga, an yanzima an la yaudal laiha abadan,
bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Ini merupakan 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah SWT apabila dosa itu hubungannya antara hamba dan Allah SWT semata.